Apa kabar pemirsa di rumah dan juga apa kabar penonton di studio? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, kita tahu perkembangan teknologi digital yang semakin pesat khususnya semenjak pandemi COVID-19 ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja secara online. Tak heran platform perdagangan elektronik juga semakin laris manis sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan transaksi. Dan untuk mendorong digitalisasi UMKM ini harus dilakukan dengan mengakselerasikan pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya perkembangan dunia digital saat ini, pemirsa. Termasuk meningkatnya perdagangan di pasar global yang tentu saja nantinya akan semakin menguntungkan UMKM itu sendiri. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dalam pengembangan UMKM berbasis digital dan juga untuk mendorong UMKM menjadi lebih modern yang tentu saja siap secara digital maupun global. Bersama saya Rita Damayanti telah hadir juga para narasumber di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ada anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, ada Ibu Mareta Dian Artanti, psikolog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kayaknya pertama kali kesini ya Bu ya? Iya nih, agak grogi ya. Agak grogi. Luar biasa. Iya. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat Mbak Rita. Ini memang membidangi UMKM ya Bu ya? Nanti Iya. saya juga ingin tanya nih seperti apa nih lihat UMKM di Provinsi Banten ya Bu ya? Siap. Baik, dan kami juga sudah mengundang dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Pemirsa, ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, ada Bapak Agus Mintono SHMSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini rasanya kali kedua saya ketemu ya, tapi Iya. mungkin beda tema ya waktu itu ya Pak Agus ya. Iya. Nah, nanti saya juga ingin tanya nih seperti apa nih persiapan untuk membangun UMKM digital ya Pak Agus di Provinsi Banten. Dan kami juga mengundang dari tokoh masyarakat ada Pak Eko Supriyatno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Ibu. Cerahan nih wajahnya nih, bergelut sama UMKM nih. Nanti saya ingin tanya juga pandangannya sedikit seperti apa nih perkembangan UMKM, apakah sudah siap untuk go global gitu kan, seperti apa. Dan kami juga sudah bersama dengan teman-teman kami, ini dari mahasiswa-mahasiswi Sekota Serang. Assalamualaikum semuanya. Suka bertransaksi digital? Sudah pada di-check outin? Baiklah, nanti kita akan berikan kesempatan juga kepada teman-teman untuk bertanya kepada narasumber kami. Namun sebelum jauh lebih dalam kita membahas tema, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Dewan. Ini Bu Dewan, bagaimana sih Anda melihat geliat UMKM di Provinsi Banten saat ini, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda negeri ini selama kurang lebih 2 tahun, Ibu? Iya, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kesempatan ini saya sungguh senang sekali bisa berdialog secara langsung, dan ini merupakan topik yang sangat menarik. Betul. Karena memang tuntutan zaman, kebutuhan ekonomi dan juga disambut dengan teknologi, mau nggak mau kita mesti harus bergerak, menyesuaikan dan harus cepat berinovasi terkait dengan pertumbuhan UMKM yang ada di Provinsi Banten. Semenjak adanya pandemi COVID, tentu semua aspek perekonomian kita mengalami penurunan yang cukup terasa gitu ya. Dan tapi alhamdulillah UMKM masih tetap menyangga ekonomi kita dan tidak terlalu berdampak besar dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang sudah established seperti itu ya, karena mereka terasa sekali dampaknya sejak sejak COVID-19. Namun di masa pandemi UMKM inilah yang justru membantu menopang ekonomi Indonesia, terutama juga untuk masyarakat Banten khususnya. Geliat UMKM semakin bertumbuh meskipun di masa pandemi. Begitu ya Pak Kadis ya, saya mengamati justru makin banyak timbul masyarakat kita yang berusaha untuk menjadi pengusaha, pelaku usaha UMKM, dan ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten juga untuk bisa mendukung geliat-geliat UMKM yang mulai bermunculan sejak pandemi 19 ini. Dan ini merupakan prospek yang bagus
kalau kita bisa menggiring, membimbing, dan juga mengembangkan UMKM ini untuk mendorong ekonomi Banten nantinya, seperti itu. Oke, karena memang juga kita tahu pandemi COVID-19 yang sempat terjadi juga ini malah membawa keuntungan juga bagi para pelaku UMKM ya Bu ya. Betul. Karena orang-orang malah jadi bertransaksi secara online gitu kan. Iya. Dan tentu saja ini harus tentu dimanfaatkan dan menjadikan peluang yang bagus untuk para Betul. UMKM di Provinsi Banten ya. Betul, iya. Jadi yang tadinya kena PHK dari perusahaan, mau nggak mau akhirnya berusaha, punya produksi, dan justru ternyata dia berkembang dengan usaha barunya dan juga didukung dengan teknologi marketing secara digital ini memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi antara penjual maupun pembeli jadi bisa lebih mudah bertemu kan, seperti itu. Dan juga hubungan relasi dengan antar sesama masyarakat gitu ya, saling bisa mensupport gitu. Jadi tadinya saling berbagi melalui share-share WA gitu ya. Ini saya buka open PO, selama ini kan selalu begitu. Wah, enak ini, langsung jadi lebih mudah tersebar gitu ya informasi terkait dengan produk-produk UMKM yang dibuat oleh masyarakat. Jadi bisa dikatakan digitalisasi saat ini membawakan keuntungan memang tersendiri bagi para UMKM ya Bu ya, untuk bertransaksi. Iya. Baik, saya beralih dulu Bu Dewan ke Pak Kadis. Pak Kadis, kita tahu ini tadi banyak sekali dengan adanya pandemi COVID-19 bisa dibilang banyak UKM atau juga UMKM dadakan ya Pak ya, yang muncul secara tidak dengan sendirinya karena memang juga kondisinya juga memang seperti itu. Sektor usaha kecil menengah UMKM ini kita tahu menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Sebelum berbincang lebih jauh nih Pak, bagaimana Pak Kadis bisa digambarkan terlebih dahulu kondisi UMKM di Provinsi Banten saat ini dan juga berapa jumlahnya nih Pak yang masih eksis tentu saja. Iya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Menjawab pertanyaan Ibu, kondisi UMKM pada masa sekarang, yang mana masa sekarang itu COVID sudah mulai landai, ya alhamdulillah mulai menggeliat lagi Bu. Jadi walaupun kata Bu Dewan tadi bahwa walaupun pandemi COVID, UMKM masih bisa bertahan walaupun terbata-bata ibaratnya tuh, walaupun tidak itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah mulai merangkak lagi, dan tetap kita adakan pelatihan-pelatihan terkait dengan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha, itu khususnya usaha mikro kecil atau usaha kecil. Di situ kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan dari katakanlah digital marketing, karena kondisi sekarang ini memang untuk sementara waktu hubungan itu dijaga, distancing itu jadi kita harus jaga jarak. Oleh karena itu UMKM atau badan usaha yang menggunakan digital marketing yang berhasil Bu gitu. Walaupun di pandemi ini ada UMKM yang tetap bisa eksis, bahkan melonjak omsetnya karena dia sudah menggunakan digital marketing. Jadi sistem menggunakan IT sebagai sarana pemasaran. Jadi kata Bu Dewan tadi sampaikan minimal bisa melalui HP atau juga nanti mulai sarana-sarana yang lebih canggih lagi, yang mana dengan kita tetap ada di suatu tempat, kita bisa mengirimkan produk-produk kita ke manapun kita kendaki. Dan otomatis karena adanya sarana teknologi itu berjalan dengan baik Bu. Jadi transaksi jalan. Jadi pengirimannya bisa via katakanlah jasa transportasi, bisa lewat Grab atau apa, tapi barang terkirim, uang juga tertransfer itu Bu. Jadi tetap berjalan, nggak masalah itu. Hanya UMKM yang menggunakan digital marketing yang bisa tetap eksis dan maju Bu. Tapi kalau UMKM yang biasa-biasa itu walaupun tidak mati tapi ya terbata-bata itunya proses pengelolaan usahanya seperti itu. Seperti itu mungkin Bu. Kalau untuk jumlahnya sendiri ini ada berapa nih Pak Kadis? Jumlah UKM yang ada di Provinsi Banten untuk usaha mikro sekitar lebih kurang 300.000, tersebar di 8 kabupaten kota, dan untuk yang kecil yang merupakan kewenangan provinsi itu ada sekitar 457-an. Itu jumlah dari usaha kecil. Nah biasanya
usaha kecil ini dia dari segi modal lebih tinggi Bu, dari segi pasaran lebih luas, dari segi produk juga lebih packaging dan apa lebih bagus dibanding usaha-usaha mikro yang ada di bawahnya seperti itu. Oke, Pak Kadis tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa ada bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan UMKM yang mungkin terdampak pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu dengan bentuknya pelatihan. Selain dari itu untuk permodalan sendiri, bentuk perhatiannya seperti apa nih Pak? Kepada mungkin UMKM yang mungkin sempat mengalami gulung tikar dan lain sebagainya. Menurut informasi yang kami terima, tahun 2021 itu begitu terjadi 2020 maaf terjadi COVID, memang ada bantuan untuk ke masing-masing katakanlah UKM melalui bantuan itu melalui bantuan langsung ke penerima. Itu pada tahun 2020 kalau menurut informasi. Kan saya masuk Dinas Koperasi kan tahun 2021. Tapi ada data yang mengatakan bahwa tahun 2020 melalui anggaran biaya tidak terduga memberikan bantuan ke usaha UMKM langsung ke masyarakat gitu. Itu besarannya saya lupa lagi, tapi ada itu bantuan tunai itu. Awalnya itu 1 juta. Nah, 1 juta Ibu saya ya. ingat itu Pak. Jadi tahun seperti itu ya Bu. 2020 1.200.000 itu kan bantuan dari pusat. Ya, terus kemudian yang gelombang keduanya berikutnya 21 ini 600. Ya, itu dari 600.000. dana itu dana BTT namanya Bu, biaya tak terduga. Itu yang pada masa pandemi COVID pemerintah telah berintervensi memberikan bantuan kepada UMKM. Nah, setelah tahun 2022 ini kita mengoptimalkan pelatihan untuk meningkatkan daya saing, termasuk pelatihan digital marketing, pelatihan tata kelola keuangan, terus pelatihan juga terkait packaging dan potensi ekspor, UMKM potensi ekspor. Itu juga kita latih mengundang dari agen-agen yang ada di luar negeri Bu. Kemarin kita dari New Zealand, kita juga undang salah satu perusahaan diaspora itu yang katakanlah fasilitas ekspor. Kita ketemukan dengan para UMKM lewat video call dan itu langsung ada transaksi di situ. Jadi agen di New Zealand langsung pesan ke pelaku UMKM itu Bu, berupa kebetulan tuh kuliner, pesan makanan itu. Jadi alhamdulillah bisa buka jalan ekspor. Nah, di situ para diaspora dan para agen itu menjelaskan tata cara dan kondisi ekspor di negara mereka di New Zealand itu Bu. Terkait tata cara tadi nanti kita akan lanjutkan kembali mungkin Pak Kadis setelah jeda komersial berikut ini, dan semuanya kita akan segera kembali, jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas mendorong penguatan UMKM Banten untuk lebih modern, go digital dan juga go global. Tadi sempat terpending dengan waktu Pak Kadis terkait dengan yang untuk UMKM yang memiliki potensi ekspor ini di Banten saat ini jumlahnya ada berapa nih Pak Kadis? Ya belum banyak sih Bu, ada beberapa puluhan sih Pak. Karena kan ekspor yang mempunyai potensi ekspor itu rata-rata di atas mikro, berarti kecil, pengusaha kecil. Gitu kan, kalau pengusaha kecil kan kalau menurut target atau menurut katakanlah distance itu jarak itu menurut itu plafonnya 0 sampai 300 juta itu pengusaha kecil. Pengusaha mikro. 300 juta sampai 1 miliar itu pengusaha kecil. Terus 1 miliar sampai 5 miliar usaha menengah dan seterusnya. 5 miliar ke atas usaha besar ya gitu. Nah, ternyata berdasarkan PP 7 tahun 2021 itu terjadi perubahan parameter tersebut. Kalau menurut PP 7 tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu yang namanya usaha mikro itu 0 sampai 1 miliar mikro itu. Kode itu dari 1 miliar sampai 5 miliar kecil. 5 miliar sampai 10 miliar itu pengusaha menengah, 10 miliar ke atas itu pengusaha besar, omsetnya gitu. Itu seperti itu. Nah, dengan adanya terjadi perubahan
parameter ini, otomatis terjadi juga perubahan jumlah UMKM yang ada di Banten, ya gitu, otomatis tuh. Nah sekarang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM sedang mengadakan pendataan ulang jumlah UMKM yang ada di Provinsi Banten berdasarkan PP 7 tahun 2021 itu. Oke. Jadi ada di resettlement lah gitu, diatur lagi gitu. Baik, Pak Kadis, saya beralih dulu sebentar ke Pak Eko. Pak Eko, terkait dengan penyebaran COVID-19 ini kita tahu sudah mulai melandai dan juga ekonomi sudah mulai bangkit. Menurut pendapat Anda, apa masalah mendasar yang dialami UMKM di Banten saat ini, dan juga apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan juga UKM dalam memberikan solusinya? Baik, kalau sebagai prolog kan UMKM itu kan tulang punggung perekonomian bangsa ya. Kalau dalam konteks Banten tentu tulang punggung perekonomian Banten. Jadi kalau tulang punggung itu nggak boleh keropos. Jadi kalau keropos itu banyak penyakit, tentunya akan terjadi kebangkrutan berjamaah. Jadi UMKM-nya bangkrut semua gitu. Nah, bagaimana agar tidak keropos? Tulang punggung UMKM itu salah satunya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah permodalan yang sehat ya. Yang kedua, bagaimana inovasi produk. Di situ ada branding, showcase dan sebagainya, tadi kita diskusi dengan Ibu Dewan ya. Lalu yang ketiga tentang marketing pemasaran. Nah, kalau 3 hal itu terisi, saya pikir UMKM itu akan sehat ya. Tapi sebaliknya kalau di antara 3 itu tidak ada, itu bisa menjadi jadi ada sebuah amatan saya, Ibu Moderator ya. Jadi kita tahu bahwa kontribusi peran UMKM itu kan sangat berperan ya. Betul. Misalkan bagaimana dia menyumbang 61% untuk PDB, lalu bagaimana menyerap tenaga kerja tadi yang dipaparkan oleh Ibu Dewan, 97% menyerap tenaga kerja, 11 triliun saya baca itu di media, disebar untuk 9,8 juta jiwa, seluruh kementerian fokus terhadap UMKM sampai hingga RT gitu ya. Tetapi saya pikir dalam tidak pembangunan kulturalnya, tapi lebih kepada selebrasi ya. Jadi kamuflase. Kalau ditanya UMKM yang berhasil itu hanya kamuflase, tidak real betul-betul UMKM itu menghidupkan masyarakat itu. Itu saya melihat dari tataran di bawah. Makanya tadi paparan Pak Kadis saya menarik. Saya juga baca semalam ya. Jadi ada 12 juta warga Banten, tetapi UMKM-nya hanya 1 juta. Jadi itu membuktikan bahwa di Banten ini orang-orang Banten lebih suka mencari kerja, menepati posisi tempat kerja yang kosong dibandingkan dia menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi saya berharap kepada pemerintah ya dalam hal ini, seperti gerakan cinta produk Banten itu digiatkan lebih gila lagi, misalkan, atau gerakan entrepreneur kewirausahaan. Tadi di ruangan sebelah kita diskusikan, Sumedang punya tahu, Cianjur tahu cok, buah Indramayu misalkan kita bicara ciri khas ya. Kalau Banten apa misalkan, itu harus dibuat eye catching, dibuat icon gitu. Jadi saya pikir itu perlu dirumuskan. Oke, kembali lagi ke Bu Dewan. Kita tahu tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Eko, ini memang sungguh hal yang sangat mengkhawatirkan gitu kan, dari sekian banyak penduduk di Banten tapi hanya 1 juta UMKM-nya, dan itu juga mungkin dari eksistensinya juga mungkin masih bisa dibilang tidak terlalu banyak gitu kan Bu. Sebenarnya apa sih hal yang paling mendasar yang Ibu bisa soroti dari UMKM di Banten ini? Kenapa sedikit sekali gitu kan minat masyarakat untuk mau menggeluti dunia usaha seperti itu? Iya. Sepakat tadi dengan yang Pak Eko sampaikan, UMKM merupakan tulang punggung dan jangan sampai keropos. Kalau kita punya tulang punggung keropos kan kita nggak bisa tegak berdiri. Dan yang ironisnya 12 juta penduduk Banten, 1 juta sebagai pelaku UMKM, ini pun juga tidak merupakan suatu angka yang bisa dibanggakan begitu ya, karena itu artinya banyak usia produktif yang lainnya yang masih mengandalkan
mengharapkan lowongan pekerjaan yang sekarang ini pun juga lowongan pekerjaan sangat terbatas, yang mau nggak mau kita harus aktifkan, berinovasi, punya kreativitas. Nah, ini berarti pemerintah dalam hal ini juga mesti harus punya concern ya terkait dengan kebutuhan dan fenomena yang terjadi di masyarakat Banten saat ini gitu. Mengapa inovasi dan kreativitas masyarakat Banten ini masih belum muncul terlalu baik gitu ya, dan bagaimana alasannya kenapa itu tidak menarik untuk diikutin atau digelutin gitu. Karena mungkin juga yang pertama mental usaha ya. Kalau kita bicara berusaha, berwira swasta itu kita bicara terkait dengan mental. Betul. Bukan terkait dengan modal. Sebenarnya bukan yang utama juga, meskipun modal itu penting, tetapi akan lebih punya daya dorong yang kuat apabila kita punya mental. Nah, bagaimana kita bisa membentuk mental berwirausaha? Tentunya itu juga mesti harus disupport dari sistem masyarakat kita dan sistem pendidikan di masyarakat kita juga gitu. Pengalaman sukses setiap pelaku usaha itu baik untuk bisa di-share dan diglorifikasikan, karena saya yakin juga pelaku-pelaku UMKM di Banten juga banyak yang sudah sukses. Yang pertama itu, kita pasti akan melihat contoh suksesnya dulu. Sebagai masyarakat, sebagai manusia juga kita wajar lah kalau belum pernah punya pengalaman takut untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, terus kemudian ketika kita sudah memulai, berani dan disupport dengan support system ya. Kalau kita bicara support itu mesti harus punya sistemnya juga. Dari awal kita mau belajarnya kemana, mencari tahu informasi tentang usaha ini kemana. Nah, itu akses informasi juga mesti harus gampang dicari gitu. Kalau misalnya kita punya dinas UMKM yang kita punya tujuan untuk bisa meningkatkan UMKM masyarakat Banten, ya berarti kita harus mencari tahu dinas UMKM ini program-programnya apa, informasinya apa. Nah, informasi dari dinas UMKM pun juga harus mudah diakses oleh masyarakat kita. Yang pertama dari situ, informasi, pelatihan ataupun edukasi terkait dengan UMKM ini atau wirausaha ini. Terus kemudian ketika kita sudah berproduksi, sudah mencoba, nah ini juga mesti harus disupport dengan pasar yang siap untuk bisa dijual gitu. Pasarnya ada atau tidak. Nah, tentu ini yang mesti harus kita dukung adalah melalui media. Media apa? Media digital. Media digital kita itu pun juga butuh semacam pengetahuan juga. Gimana sih caranya sekarang platform digital marketing kan banyak banget ya, Tokopedia, Shopee, Blibli dan sebagainya. Banyak sekali lah aplikasi-aplikasi yang lainnya pun juga banyak. Nah, caranya gimana? Kita juga gaptek mungkin. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan yang mana selain produksi, tentu produksi kita punya resep atau rahasia tersendiri gitu ya. Itu yang menjadi ciri khas suatu produk. Nah, nanti kemudian pasarkan melalui platform-platform digital itu. Nah, di sini ada media yang memfasilitasi pelatihannya untuk bisa gimana sukses berjualan di platform digital seperti itu. Pasti itu ada trik-triknya kan seperti itu. Nah, itu yang mesti harus kita perhatikan dan support ke masyarakat kita yang mulai mencoba sebagai pelaku bisnis. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali Bu Dewan dan juga Pak Kadis dan juga Pak Eko. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan segera kembali untuk membahas perbincangan kita pada hari ini dan tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPD Provinsi Banten dan kami masih membahas mendorong penguatan UMKM Banten untuk lebih modern, go digital dan juga global. Kembali lagi terkait dengan tema kita di hari ini nih Pak Kadis, ini juga salah satu yang menarik, ada 2 poin yang mungkin bisa saya tanyakan ke Pak Kadis terkait dengan sosialisasi. Tadi kan sudah ada pelatihan yang diberikan oleh dinas terkait untuk kepada para pelaku UMKM. Lalu sosialisasinya seperti apa nih, informasi terkait dengan pelatihan tersebut yang diberikan? Karena kan memang mungkin tidak semua UMKM juga tahu bahwa ada pelatihan yang diberikan oleh dinas. Kemudian juga terkait dengan branding dan juga marketing ini seperti apa yang dilakukan oleh dinas? Karena kita tahu untuk bisa masuk di platform digital tentu saja dari sisi visual ini bisa harus lebih menarik. Dan tentu saja ini berhubungan dengan packaging tadi. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Ibu. Terkait dengan katakan tadi pemasaran yang merupakan suatu hal yang penting bagi pelaku usaha UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di pasal 87-nya dikatakan bahwa 40% dari APBD itu wajib dibelanjakan untuk produk lokal, hasil dari koperasi dan UMKM. Nah, untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut, di Pemprov Banten telah ada Pergub tentang petunjuk teknis tentang belanja langsung pengadaan. Artinya apa? Pergub tersebut mengatur untuk UMKM akses ke belanja langsung pengadaan melalui 2, yaitu toko daring atau marketplace. Di kita ada lebih dari 20 marketplace, Shopee, Blibli, Grab, PT ABM dan sebagainya. Itu kita ada 20. Dan satu lagi e-katalog lokal. Jadi di situ untuk pengusaha mikro bisa menggunakan akses ke toko daring yang 20 itu. Tadi. Iya, 20 item tadi itu. Di antaranya kan bisa menggunakan Shopee, bisa menggunakan Blibli, bisa menggunakan Plaza Banten untuk BUMD Banten. Nah itu UMKM kalau bisa udah mengakses tersebut, itu bisa mempromosikan output itu produknya. Dan itu bisa dilihat pemasarannya tidak hanya sebatas katakan malah bisa keluar daerah, bisa itu melalui sarana toko daring tersebut. Nah, untuk itu Pemprov Banten dalam hal ini Dinas Koperasi setiap hari membuka coaching klinik kepada para UMKM, dipersilahkan untuk mengakses ke Dinas Koperasi itu. Misalkan mau daftar toko daring, silahkan. Mau daftar apa toko daring yang mana, silahkan. Nanti kita bantu secara teknisnya. Bahkan yang belum punya badan hukum, kita bantu badan hukumnya melalui badan hukum perseorangan. Murah kok, itu cuma 50.000 kalau badan hukum perseorangan. Kan sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 itu tentang Cipta Kerja, Junto PP 7 tahun 2021 tentang pelaksanaan dari undang-undang tersebut, itu membuka keran seluas-luasnya untuk dibentuknya perseorangan. Dulu kalau menurut undang-undang perseorangan terbatas, kita kalau mau buat PT itu harus minimal 2 orang. Nah sekarang bisa seorang Bu, itu seorang, dan cuma waktunya nggak lama. Nanti langsung kita secara online bisa ke Kementerian Kamilkumham. Di Kamilkumham kita bisa paling nggak sampai sehari lah kalau servernya tidak gangguan itu udah bisa ada katakanlah badan hukum perseorangan. Itu untuk memudahkan para pelaku usaha mikro kecil untuk melakukan transaksi di situ. Disebut juga kita juga memberikan pelatihan terkait dengan sertifikasi halal, kita fasilitasi sertifikasi halal, kita kerjasama dengan Kemenak, itu nanti kita biayai untuk pelaku UMKM. Jadi kita tidak memberikan uang kepada pelaku usaha, tapi kita memberikan sertifikasi halal. Jadi kita bayar ke Kemenak sesuai dengan peraturan. Nah, kita berikan sertifikasi halal itu ke para pelaku usaha UMKM. Di samping pelaku sertifikasi halal, kita juga terkait dengan akses permodalan. Kita di samping perbankan juga ada non perbankan. Perbankan kita juga fasilitasi KUR yang dari pemerintah pusat Bu, ya, itu keuntungannya bunganya kalau umum itu 9%, kalau KUR itu cuma 6%.
Jadi dipotong 3% tuh, diskon lah itu ibaratnya. Kalau untuk bunga pinjamannya itu. Di samping KUR juga kita juga ada biaya untuk pengusaha mikro BUPM, itu dananya dari Presiden. Itu juga ada, kita salurkan. Nah, kita menunggu arahan dari pusat terkait BUPM ini karena di Kementerian Koperasi dananya itu. Kita membantu ke pusat untuk mendata para calon penerima BUPM tersebut. Oke, lalu kalau misalnya untuk branding ataupun juga tadi packaging tadi ada pendampingan yang dilakukan dari dinas sendiri sejauh apa sih Pak? Karena kalau misalnya kita melihat punten, kalau saya melihat dari apa namanya di marketplace gitu kan dari teman-teman UMKM masih banyak beberapa produk yang mungkin dari sisi kemasan ini kurang menarik gitu kan. Kalau kita melihat menilik dari kota-kota lainnya yang mungkin memiliki produk-produk yang sama, hampir mirip, mereka memiliki segi packaging yang menarik. Ini seperti apa nih Pak pendampingan yang dilakukan oleh dinas sendiri? Kita menyiapkan tempat di Pluit Bu untuk para pelaku UMKM untuk konsultasi apapun termasuk terkait dengan packaging. Itu ada 8 sampai 9 orang yang berpengalaman di bidang katakanlah bidang UMKM. Di situ ada beberapa sarana yang saya lihat itu ada penggiling kopi juga ada, terus alat-alat untuk praktek UMKM juga ada disediakan itu Bu. Jadi sebenarnya kalau memang teman-teman ada yang minat atau masyarakat yang minat bisa langsung datang ke Dinas Koperasi atau ke Pluit. Itu langsung menanyakan langsung gitu. Oke. Gitu. Tadi untuk lokasinya sendiri di mana nih Pak untuk Pluit tadi? Lokasi itu di Jalan Raya Pakupatan Polda itu. Namanya di dekat Jembatan Bogek, sebelum Jembatan Bogek namanya. Itu daerah situ. Jadi nggak jauh lah dari kota itu sebenarnya. Itu bisa dimanfaatkan oleh para UMKM di Banten ya Pak? Silahkan Bu, itu istilahnya siapapun bisa berkonsultasi ke situ. Oke, baik. Saya beralih kembali Pak Kadis, izin ke Pak Eko kembali. Pak Eko, kita tahu era digital saat ini tentunya menjadi peluang emas sekaligus juga angin segar dalam mengembangkan usaha digital. Lantas bagaimana Anda melihat UMKM di Banten untuk memanfaatkan era teknologi digital saat ini? Karena kita tahu banyak juga UMKM yang masih gagap teknologi nih Pak Eko. Betul. Jadi kalau saya mengamati ya bahwa ada dua biang keladi kenapa Banten ini tidak terlalu bagus dalam hal itu ya. Pertama adalah pengetahuan digitalisasi itu. Yang kedua, mungkin Pak Kadis juga sepakat, akses internet. Ada beberapa daerah di Banten, misalkan di Banten Selatan, ada akses internet yang tidak bagus di sana. Nah, ada hal lain misalkan, saya baca itu empat catatan ya. Misalkan gini, Ibu moderator ya, kan kita tahu e-commerce itu banyak ya. Ada Shopee, ada Bibli ya, ada Lazada gitu. Tapi saya lihat di Banten juga ada tuh Pak, Plaza Banten ya. Iya, itu punya. Plaza Banten gitu. Sedangkan kan pelatihan atau literasi digitalisasi kan menurut saya banyak ragam. Di situ ada training, ada coaching, ada gathering, ada konsultasi ya. Kalau di tataran kami sebagai pelaku UMKM, Bapak Ibu ya, jadi ada 4 keluhan sih. Misalkan pertama, gap konsep dengan implementasi itu kadang-kadang tidak nyambung. Jadi konsepnya bagus, programnya bagus, tetapi implementasi di tataran di bawah itu kadang-kadang tidak seindah konsepnya, Bapak Ibu. Terus yang kedua, betul, kadang kalau UMKM kayak ikan asin, Japuh ya, bagaimana cara masukin ke Shopee itu kan kadang-kadang butuh ilmu juga itu Pak Kadis. Bagaimana caranya kadang-kadang itu tidak pernah tahu kita sebagai pelaku UMKM itu. Terus yang kedua, kita tahu bahwa fakta realita itu kadang-kadang tidak sinkron. Saya lihat banyak program-program yang bahasa asing ya di kementerian gitu ya. Tapi memang di tataran bawah itu tidak direalisasikan. Lalu yang ketiga, sinergi kolaborasi. Kita tahu belasan kementerian kan semuanya UMKM, sama OPD itu. Kadang-kadang tabrakan gitu ya, saking banyaknya program UMKM itu. Nah yang terakhir saya pikir political will. Jadi dari fokus keseriusan pemerintah daerah itu, kita coba belajar dari Jawa Barat misalkan sudah ada pergub bagaimana pendampingan UMKM ekspor misalkan. Kalau di Banten saya pikir Bu itu tataran apa? Ibu Dewan ya, sesuatu yang langit.
Kalau saya di bawah biasanya belanja aja, belanja produk tetangga gitu. Mungkin mengkampanyekan itu aja, Ibu. Oke, baik. Kembali lagi ke Bu Dewan. Bu Dewan, kita tahu ini bahwa pasar ini menghilang seiring dengan daya beli masyarakat lapisan bawah yang terus merosot akibat pembatasan aktivitas sosial tahun lalu. Namun kita tahu juga bahwa konsumsi produk UMKM ini mayoritas berasal dari kalangan masyarakat tersebut tadi. Langkah apa yang dilakukan agar mendongkrak daya beli masyarakat, terutama di saat pandemi COVID ini sudah mulai melanda ini, Bu? Oke. Jadi baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau bagaimana meningkatkan daya beli, tentunya ini juga perlu konsentrasi dari pemerintah ya. Bagaimana kita bisa membantu tidak memberatkan lagi biaya hidup ekonomi masyarakat gitu ya. Apalagi kalau kita sekarang tahu bahan-bahan bakar, bensin dan sebagainya mulai naik semua, minyak goreng juga bahan naik gitu ya. Mungkin kita perlu mendorong untuk bisa memberikan semacam kemudahan pembayaran pajak misalnya gitu ya. Ada semacam relaksasi pembayaran pajak itu sehingga uang yang dimiliki oleh masyarakat bisa dipakai untuk dibelanjakan hal-hal yang lebih positif dan menggerakkan roda ekonomi UMKM sendiri seperti itu. Dan kemudian juga sepakat juga yang tadi Pak Eko sampaikan, digalakkan program ayo dukung produk tetanggamu gitu ya, atau ayo dukung beli produk temanmu. Jadi saling membantu untuk mengisi dan menyemangati kita untuk bisa semakin kreatif berusaha seperti itu. Jadi saya rasa sepakat, meskipun dari Pak Kadis tadi juga sudah sampaikan, bisa setiap instansi dan dinas-dinas mengalokasikan belanjanya kepada para UMKM yang ada di Banten, sehingga bisa harganya lebih murah gitu ya, terjangkau, dan juga UMKM-nya juga bisa dipasarkan produk-produknya seperti itu. Oke, lalu Bu Marita juga sepakat ya kalau kita untuk jeda iklan kembali? Sepakat. Sepakat sekali ya. Baiklah, dan pemirsa, kita akan rehat sejenak dan kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, namun di segmen berikutnya. Setelah jeda komersial yang satu ini tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten, dan di segmen terakhir ini kami tentu saja masih membahas tentang mendorong penguatan UMKM Banten untuk lebih modern, go digital dan juga go global. Dan waktunya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada narasumber, dimulai dari sebelah kiri, silakan. Ya, boleh berdiri dan sebutkan namanya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jalal Indrawan. Saya izin bertanya Pak, pada saat ini kan banyak sekali UMKM yang pada pasar global saat ini. Nah, pertanyaan saya, strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh UMKM yang ada di Banten ini dalam menghadapi persaingan-persaingan yang ada pada pasar global saat ini? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dela dari mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya, dalam mengakselerasi pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya teknologi digital saat ini, sedikit sekali UMKM di Banten yang sudah melek teknologi. Lantas, adakah sinergi yang dilakukan Dinas dalam menggandeng stakeholder lainnya dalam mewujudkan UMKM yang siap go digital maupun go global? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu penanya lagi.
Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Izin bertanya tentang bagaimana Anda melihat produk UMKM di Banten, apakah cukup inovatif maupun dari sisi kemasan atau packaging? Mereka sudah mampu bersaing dengan produk kota luar Banten untuk nantinya menarik dunia perdagangan digital maupun global. Apakah ada evaluasi secara khusus yang diberikan bagi UMKM Banten maupun pemerintah agar UMKM Banten mampu go digital dan go global? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman kita. Dan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari para teman-teman ini ditujukan mungkin untuk Bu Dewan terkait dengan strategi seperti apa sih Bu yang seharusnya dilakukan UMKM di Banten dalam menghadapi persaingan pasar bebas ataupun juga pasar global saat ini Bu? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi strategi itu memang diperlukan dan juga strategi itu membutuhkan kreativitas. Jadi kalau kita mau menghadapi persaingan bebas, artinya kita mesti harus aktif. Pelaku usaha mesti harus aktif dan kreatif. Yang pertama, kita harus memastikan produk kita itu punya pembeda daripada produk yang lain, ya, otentik. Dan kita mesti harus tentu trial and error, itu jangan pernah bosen dan pernah menyerah dan gampang, wah ini gagal, ini jangan. Jadi kita tetap harus mencari keotentikan, kekhasan dari produk kita yang mana produk lain tidak menyajikan. Nah, itu yang harus kita ambil. Nah, itu strateginya supaya bisa bersaing di pasar global. Yang kedua, strateginya menurut saya UMKM juga mesti harus bisa menyajikan produknya, karena kalau sekarang kita tadi Mbak Rita juga sampaikan yang dimanjakan itu mata, bukan lagi kita bisa nyoba. Zaman sekarang kan kita nggak ngerti ya, nggak bisa merasakan kalau punya produk bahannya bisa dipegang atau mau diincipin. Tetapi yang kita sajikan itu menarik. Nah, itu dulu yang kita menangkan. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan produk kita otentik, menarik, dan kemudian punya harga yang bersaing. Nah, itu 3 poin hal itu yang bisa membuat masyarakat atau pembeli kita tertarik dan akhirnya mendapatkan ketertarikan untuk terus dicari oleh pembeli. Konsumen seperti tadi itu. Ya? Iya, konsumen. Oke, baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong. Ya. Terkait pertanyaan berikutnya ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Kadis terkait dengan dalam mengakselerasi pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya teknologi. Sedikit sekali UMKM di Banten yang mungkin sudah melek teknologi nih Pak Kadis. Lantas adakah sinergi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menggandeng stakeholder lainnya nih Pak dalam mewujudkan UMKM yang go digital dan juga go global? Ya, terima kasih. Terkait akselerasi Dinas Koperasi UMKM Banten dalam hal ini sudah mempunyai konsep dan sudah melaksanakan terkait dengan digitalisasi katakanlah marketing. Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi UMKM khususnya di bidang digitalisasi marketing. Jadi kita memanfaatkan katakan HP yang katakan Android itu bisa untuk pemasaran dan juga bisa untuk tata kelola keuangan. Jadi kita juga menggunakan aplikasi tata kelola keuangan yang mana kita kerjasama dengan STAN dan lembaga-lembaga lain untuk memberikan ilmunya bagaimana cara membuat tata buku atau accounting yang ada melalui Android gitu. Jadi membuatkan Android si pelaku usaha itu menjadikan pembukuan supaya lebih sederhana gitu. Sebab kalau tidak pembukuannya tidak kita buat, kadang-kadang kita pelaku usaha itu biasanya suka lupa mana uang pribadi, mana uang usaha. Nah itu jadi tidak disiplin lah itu. Itu kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu, berdisiplin menggunakan katakanlah dana yang ada pada diri kita, walaupun itu sebenarnya dana itu dibagi dua, dana pribadi dan dana usaha sebenarnya. Harus mulai disiplin dari sejak itu. Nah samping itu juga kita kerjasama juga kalau supaya pengusaha-pengusaha ini bisa punya kemampuan ekspor.
kita harus juga mengundang pelaku ekspor atau orang yang berpengalaman di bidang ekspor dan juga yang pernah domisili di negara-negara tujuan ekspor. Kayak waktu beberapa hari yang lalu kita kerjasama dengan New Zealand, Bu. Jadi orang Indonesia yang tinggal di New Zealand, tapi dia udah malang melintang melakukan ekspor ke negara-negara di samping New Zealand juga negara-negara lain seperti Amerika, Kanada, kadang-kadang Timur Tengah. Jadi mereka bisa menceritakan kalau Anda mau nge-ekspor barang ke Timur Tengah, aturan hukumnya seperti ini. Beda dengan Anda mau ekspor barang ke Jepang misalkan. Itu beda aturan hukumnya. Dan itu harus diketahui dulu. Kalau enggak kita ketahui nanti akan kesulitan untuk menembus pasar tersebut. Terus juga kultur masyarakat di situ. Kultur masyarakat di New Zealand pasti beda dengan kultur masyarakat Jepang. Itu juga disosialisasikan. Jadi tergantung negara tujuan. Nah, gitu. Tidak cuma itu aja, kemarin juga dipraktekkan. Jadi mana produk yang ada di tempat Bapak di Dinas Koperasi kan kebetulan ada pelaku usaha. Mereka bawa sampel produk, mereka tawarkan lewat Vicon. Nah, di situ terjadi transaksi, Bu. Jadi si pelaku usaha pun puas kalau ada tindak lanjutnya. Jadi bukan cuma teori di situ. Nah, itu yang kita harapkan bisa nanti UMKM di Banten tuh setidak-tidaknya yang sudah siap ekspor tuh bisa nembus pasar global yang disebut dengan di samping juga nanti tentunya ada juga segmen-segmen untuk pasar domestik. Tapi minimal kita udah bisa bersaing dengan UMKM dari daerah lain atau dari negara lain bisa mengadakan pengiriman barang ke luar negeri. Dan itu ternyata mendapat apresiasi, katakanlah. Padahal sederhana, yang diekspor tuh bukan hal yang itu gitu. Model masakan kayak misalkan sederhana sambal itu. Sambal juga udah cocok tuh orang-orang yang ada di luar sana dengan sambal kita. Mungkin secara kultur mereka udah diinformasikan, dipelajari kebiasaannya, kulturnya apa gitu. Itu mungkin salah satu kiat kita untuk supaya UMKM di kita bisa katakan bisa go global gitu, go internasional. Nah, tapi yang lebih dari itu juga kita harus buat menyiapkan pasar domestik tuh, Bu. Pasar minimal di Banten sendiri lah. Itulah dengan adanya 40% APBD itu untuk membeli produk-produk UMKM itu sebenarnya untuk membuka pasar untuk UMKM lokal. Supaya dengan ada marketing yang pasti, otomatis kesinambungan usaha mereka bisa lebih terjamin. Dan itu akan lebih memperkuat katakanlah daya saing para pelaku UMKM terhadap UMKM lainnya seperti itu. Baik. Cukup, terima kasih banyak Pak Kadis. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kedua kita. Terkait dengan pertanyaan ketiga Pak Eko, ini bagaimana Anda melihat produk UMKM di Banten, apakah cukup inovatif nih Pak dari sisi kemasan atau packaging, dan juga apa yang perlu dievaluasi bagi UMKM Banten maupun juga pemerintah agar mereka mampu untuk go digital dan juga go global tadi? Mungkin kalau secara global justru program UMKM itu monitoring evaluasi itu agak lemah ya. Itu kendala di kita. Jadi kalau evaluasi monitoring bagus, saya pikir UMKM yang begitu besar, ratusan triliun misalkan, itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Tadi menyambung Pak Kadis, saya pikir bagus ya, ada dua catatan bagaimana perubahan paradigma pendampingan UMKM itu harus kita rubah. Jadi selebrasi kayak membangun gedung yang miliar-miliar, saya pikir sudah tidak zaman. Kita lebih kepada membangun kultur ya. Bagaimana misalkan Banten kota garam asam, di situ ada aktivitas, bagaimana membuat garam asam, Banten kota sate bandeng misalkan, atau bikin Banten Fashion Week ya, mirip Citayam ya misalkan. Jadi tadi cocok dengan Bu Dewan, jadi kita perlu keberanian untuk membuat kredo, grand design Banten itu apa. Jadi kita harus banyak mengklaim ya, kita klaim aja produk-produk, kita viralkan kan. Sekarang ada Instagram, ada Twitter, saya pikir itu bisa menjadi sebuah TikTok, Pak. TikTok ya. Saya pikir di setiap daerah di Banten kuliner batik itu ada ya. Iya, betul. Cuman kurang memviralkan saja. Lalu yang kedua saya pikir pentahelik itu penting. Ada pemerintah, ada kampus. Kampus saya pikir
harus dilibatkan bagaimana agar go publik itu, lalu ada media, ada akademisi ya, pers dan sebagainya. Saya pikir itu teh, jadi termasuk juga peran-peran para anak-anak muda nih Pak, untuk bisa anak-anak muda, memviralkan ya milenial, betul. produk-produk UMKM yang ada di Provinsi Banten dengan tadi cinta produk UMKM. Cinta produk UMKM dan gerakan beli produk tetangga sendiri. Baik, oke, boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Kita sudah ada di penghujung acara, mungkin bisa berikan closing statement Anda sedikit saja kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak Eko, apa yang disampaikan? 12 juta penduduk Banten, tetapi UMKM-nya hanya 1 juta. Itu membuktikan bahwa orang Banten suka mencari pekerjaan, tetapi dia tidak suka bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, saya pikir di momen ini, mari kita gerakan salah satu bidang yang sangat mulia adalah UMKM. Jadi dengan UMKM, saya pikir Banten ini akan menjadi betul-betul menjadi penyangga ibu kota yang sesungguhnya. Itu. Oke, baik, boleh tepuk tangan. Pak Kadis, waktunya sudah sangat sedikit, mungkin bisa kalimat motivasi saja untuk pemirsa di rumah, silakan. Ya, terima kasih. Kepada para UMKM atau calon pelaku UMKM, kami sarankan agar senantiasa selalu semangat untuk menuntut ilmu, khususnya mengikuti pelatihan-pelatihan, serta memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa 40% APBD pemerintah daerah untuk belanja produk lokal output dari koperasi dan UMKM. Kami harap bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bu Dewan. Baik, saya mengajak untuk semua pelaku UMKM dan juga adik-adik mahasiswa di sini yang hadir supaya tidak pernah jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu untuk bisa memulai sesuatu yang baru. Dan saya juga mengharapkan dari pemerintah, terutama dari Dinas UMKM, untuk bisa lebih aktif jemput bola. Jadi apa yang sudah diciptakan oleh masyarakat sebagai pelaku UMKM ini mungkin sudah belajar secara otodidak. Nah, bagaimana Dinas juga mulai bisa jemput bola mengikuti platform-platform sosial media ataupun digital marketing yang sudah ada, dan dari yang tertampang di platform media itu kita bisa evaluasi. Nah, jadi bukannya pelaku UMKM yang selalu harus mencari, tetapi pemerintah pun juga harus aktif turun mencari potensi-potensi UMKM agar bisa lebih dikembangkan lagi. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Mudah-mudahan UMKM di Banten ini bisa lebih bangkit lagi, bisa eksis lagi dengan tadi ayo beli produk tetangga ya Pak Eko ya, dan juga cinta produk lokal Banten. Karena memang produk-produk Banten ini memang sangat luar biasa dari sisi rasanya ya, paling dengan peningkatan ini saja, packagingnya saja yang lebih ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih banyak, dan pemirsa terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog episode lainnya. Akhir kata, Serita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.